Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Kapan terakhir buat dosa? Bagaimana perasaannya ketika Anda berbuat salah atau yang kemudian menimbulkan dosa? Anda santai tenang-tenang aja, biasalah, nanti juga bisa tobat, nanti ditutup dengan kebaikan. Oke, bisa jadi Anda benar. Tapi ingat, setiap kali kita berbuat salah yang kemudian mengakibatkan dosa, kita seperti mempunyai poin untuk masuk neraka. Sebenarnya demikian juga sebaliknya, ketika Anda berbuat baik, maka Anda punya satu poin di surga. Seperti ketika Anda main game, kalau menang dapat reward, angkanya nambah, nyawanya nambah. Tapi kalau Anda kalah, nyawanya akan turun. Angka-angka ini terus berjalan dan semuanya tercatat di malaikat raqib dan atid. Mereka tidak mungkin salah, mereka tidak mungkin disuap, mereka tidak mungkin tendensius, mereka berdua tidak mungkin pilih kasih, tidak mungkin subjektif, mereka semua objektif. Dan ketika Anda berbuat salah, tidak sengaja, jangan berpikir, nggak sengaja kok, dosanya sedikit. Bukan kayak gitu. Logikanya begini, ketika dalam suatu waduk kita iseng, aku mau buka saluran air ben sawahku geleban, tapi ternyata begitu dibuka semuanya geleban. Bagus, iya, tetapi ingat, ada sawah lain yang mungkin sudah waktunya panen dan seharusnya tidak kena air, maka jadinya bermasalah. Jadi sengaja atau nggak sengaja mengakibatkan semuanya. Ada juga kita ada satu gelas, kita nggak taunya itu minuman, tapi ternyata begitu diminum kita mati atau kita kena sakit karena ternyata itu isinya racun. Kita tahu atau tidak tahu, ketika kita minum kalau itu racun, bukan berarti terus nggak apa-apa, nggak tahu, nggak bisa. Ketika kita minum, kita nggak tahu itu racun, tetap aja kita akhirnya kena racun. Itu akibatnya. Nah, jadi konsekuensinya seperti itu. Jangan pernah merasa aman manakala Anda berbuat salah dan dosa. Ada konsekuensinya manakala Anda kemudian, contoh, Anda berbuat salah, tapi nanti suatu saat akan ada balasannya, pasti. Anda mencuri uang 1.000, nanti suatu saat Anda juga akan dicuri genting pada saat yang lain. Mungkin tidak satu waktu, tapi Allah akan menggantinya dengan yang lain. Anda mencuri uang 1 juta, mungkin suatu saat Anda akan kemudian sakit dan Anda harus berobat ke dokter yang nilai pengobatannya 1 juta. Akan terbalas. Hal-hal seperti itu akan dibalas langsung di dunia untuk mengurangi dosa kita. Tetapi di akhirat pengadilan berjalan.
Jadi kalau Anda mau aman, ya Anda tidak boleh berdekatan dengan dosa. Setiap yang kita lakukan ada konsekuensinya masing-masing. Tidak bisa kemudian kita melakukan sesuatu, santai aja, nggak bisa. Bisa juga Anda misalnya memukul orang, maka suatu saat kita akan gantian dipukul. Mungkin yang balas bukan orang itu, tetapi orang lain. Atau bisa jadi akan ada sesuatu peristiwa yang kita menjadi terpukul batin kita. Jadi mungkin suatu saat Anda merasa nggak apa-apa, kita melakukan kezaliman, nggak apa-apa. Tapi ingat, suatu saat pasti ada balasannya. Nah, saudaraku, maka dalam hidup Anda tidak boleh seperti itu, karena di dalam hidup itu ada hukum kasualitas, bukan hukum karma, tapi kasualitas. Kalau Anda melakukan ini, maka akan menyebabkan ini. Dan ketika Anda menyebabkan itu, konsekuensinya mungkin bukan hanya Anda yang menanggung, tapi mungkin banyak tempat. Contoh, di suatu tempat Anda mendirikan tempat maksiat. Ternyata begitu Anda mendirikan tempat maksiat, sekelilingnya ikut-ikutan. Ada yang tukang parkir, ada yang tukang jualan. Nah, ini akibatnya orang-orang di situ menjadi terdampak. Demikian juga sebaliknya, ketika Anda di suatu tempat mendirikan sesuatu yang baik, sekolah misalnya, masjid misalnya, majelis ilmu yang lain misalnya, tapi dari situ ada dampak, ada tukang parkir, ada tukang warung dan sebagainya. Dampaknya sendiri-sendiri. Jadi jangan dikira ketika Anda melakukan sesuatu, dampak itu yang menanggung hanya Anda sendiri. Enggak bisa. Akan ada dampak sisi yang lain. Nah, ketika Anda melakukan sesuatu itu, dampak itu akan menyebabkan Anda juga sponsornya. Hati-hati. Saudaraku, walaupun kita sudah berusaha kadang, saya udah berusaha, tapi ternyata kena juga. Nah, itu takdir. Tetapi Anda kadang-kadang tidak melakukan apa-apa, kok kena. Itu ujian. Jadi bagaimana Anda memaknai peristiwa yang terjadi pada diri Anda, dan Anda mau apa kalau sudah begitu? Anda mau ngamuk, Anda mau kemudian sabar dan sebagainya. Semuanya tergantung diri Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.